Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah struktur aljabar 1, yaitu pada topik subgrup. Nah, definisi formal dari subgrup itu, misalkan G adalah suatu grup terhadap operasi bintang dan H adalah subhimpunan dari G. Nah, H disebut subgrup dari G apabila H merupakan grup terhadap operasi bintang. Nah, yang perlu dicatat adalah notasi H subgrup dari G itu biasanya dituliskan seperti H kecil dari sama dengan ya, biasanya H kecil dari sama dengan G, atau ada juga yang menuliskan H kecil dari G, notasinya kecil G, tapi kalau dibacanya kita bacanya bukan H lebih kecil dari atau sama dengan G, tapi H adalah subgrup dari G. Nah, untuk yang tidak ada sama dengannya itu artinya bahwa subgrup tersebut disebut subgrup sejati. Artinya si H-nya tidak sama dengan G. Ya, artinya bagaimana kita sudah ketahui bahwa subhimpunan itu juga bisa kita lihat sebagai himpunan itu sendiri. Jadi misalkan saya punya himpunan 1 2 3, maka subhimpunan dari 1 2 3 ya bisa jadi 1 2 3 itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian subgrup atau subhimpunan yang isinya hanya identitas di G itu disebut dengan subgrup trivial dari G. Nah, subgrup yang bukan E disebut dengan subgrup non-trivial. Berdasarkan definisi yang tadi kita sudah lihat ya di sini, artinya kalau kita mau menunjukkan bahwa G adalah H adalah subgrup dari G, hal yang pertama kali kita harus tahu adalah bahwa H itu merupakan himpunan yang tak kosong, kemudian H-nya juga merupakan subhimpunan dari G, kemudian selanjutnya harus ditunjukkan bahwa H itu merupakan grup terhadap operasi bintang atau operasi yang sama di G gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan gitu ya secara manual gitu, tapi kendalanya adalah langkah yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan itu adalah subgrup dari suatu grup, itu langkahnya lebih banyak. Oleh karena itu, di sini ada suatu cara atau suatu teorema yang bisa digunakan untuk mempersingkat langkah kita untuk mengetahui apakah suatu himpunan itu adalah subgrup atau bukan. Ya, jadi yang akan kita pelajari adalah ada yang disebut dengan tes subgrup. Jadi kita akan mengetes apakah suatu himpunan itu dia subgrup atau bukan. Ada dua jenis tes subgrup, ada tes subgrup 1 langkah dan tes subgrup 2 langkah. Sesuai dengan namanya, tes subgrup 1 langkah artinya kita lihat 1 langkahnya itu seperti apa, kemudian 2 langkahnya itu dilihat dari 2 langkah dari mana gitu ya. Nah, di sini tes subgrup 1 langkah, misalkan G grup dan H adalah subhimpunan tak kosong dari G. Untuk setiap 2 elemen yang sembarang di H, AB gitu, taruhlah AB di H. Kalau AB inverse-nya itu nanti adalah anggota dari H, maka kita bisa katakan bahwa H itu adalah subgrup dari G. Ya, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh berikut. Nah, di sini oke. Nah, di sini contoh yang pertama, misalkan G adalah suatu grup abelian. Nah, seperti biasa saya selalu lebih senang gitu ya menuliskan dulu informasi-informasi apa yang terdapat di soal. Itu untuk memudahkan saya untuk majunya nanti ke arah mana gitu. Bukan apa yang saya punya, kemudian saya mau tujuannya mau kemana, nanti langkah-langkah yang harus saya ambil itu seperti apa. Nah, di sini saya tuliskan, diketahui bahwa G itu adalah grup abelian. G, grup abelian. Kemudian, saya punya suatu himpunan yang isinya itu adalah X yang elemen di G, di mana X kuadrat sama dengan E. Gitu ya. Nah, apa yang mau kita lakukan? Akan ditunjukkan bahwa bahwa H itu adalah subgrup dari G. Nah,
Bagaimana tadi dengan menggunakan tes subgrup satu langkah? Yang pertama perlu diingat adalah ini nih, di sini ada subhimpunan tak kosong. Artinya kita harus tunjukkan dulu bahwa dia merupakan subhimpunan yang tak kosong. Saya lebih senang memulai dari dia tidak kosong dulu. Jadi yang pertama akan ditunjukkan bahwa H itu tidak kosong. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa H tidak kosong, ya, atau enggak supaya tidak terlalu jawabannya jelas, kita pilih saja, pilih E elemen di G. Kan G-nya grup ya, jadi pasti ada E-nya, pilih E elemen di G. Nah, sehingga, kita harus kondisikan, kan kita memilih satu elemen, kita mau menunjukkan bahwa H itu setidaknya punya satu elemen. Dari definisi H ini adalah anggota-anggota di G, di sini ya, anggota-anggota di G. Kita sudah milih E-nya anggota di G. Nah, selanjutnya, syarat keanggotaan di H itu adalah bahwa dikuadratkan harus jadi E juga. Nah, kita tahu bahwa E dikuadratkan itu sama dengan E, tadi operasinya apa ya? Operasinya tidak ditulis, kita tulis ini aja ya, E dikalikan E gitu ya, sama dengan identitas. Nah, ini jadi terbukti bahwa E-nya itu anggota dari H, sehingga H-nya bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, akan ditunjukkan bahwa H subhimpunan dari G. Yang ini jelas. Kenapa? Jelasnya jelas berdasarkan definisi dari himpunan H, bahwa setiap anggota dari H itu adalah, ini nih, lihat, dia merupakan elemen di G. Jadi ini yang membuat dia jelas bahwa H itu subhimpunan dari G. Jadi di sini kita bisa tulis jelas H itu adalah subhimpunan dari G. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita langsung ke tes subgrupnya. Nah, ini nih poin ini. Untuk setiap AB anggota H, artinya yang mau kita tunjukkan adalah akan ditunjukkan untuk setiap AB di H berlaku AB inverse juga anggota H. Nah, lihat di sini kita punya kuantor ini, artinya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ambil A anggota H, A dan B anggota H sembarang. Nah, setelah itu diuraikan. Kalau saya mengambil A, B anggota H sembarang, artinya apa? Artinya A-nya itu anggota G dan A kuadrat sama dengan E. Dan juga B anggota G dan, atau jangan pakai dan ya, saya pakai koma saja. Nah, ini A kuadrat sama dengan E, yang koma ini baru dan B anggota G, ininya B kuadrat sama dengan E. Nah, akan ditunjukkan AB inverse anggota H. Kalau kita mau menunjukkan AB inverse anggota H, yang harus kita lakukan, artinya atau harus kita tunjukkan bahwa AB inverse itu anggota G dan AB inverse dikuadratkan sama dengan E. Gitu ya. Nah, kita mulai dari sini. Ya, dari sini nih. Nah, pertama akan ditunjukkan dulu AB inverse anggota G. Kita baru punya A anggota G, B anggota G. A anggota G di sini. A-nya, B-nya anggota G dan G grup. Maka B inverse juga pasti anggota G. Sehingga kemudian saya pilih A kali B inverse, A-nya anggota B, ini. Sehingga kalau saya operasikan A dengan B inverse, karena A-nya anggota G dan B inverse anggota G, kemudian G-nya grup, dan sifat grup itu dia tertutup terhadap operasi, gitu ya, operasi yang berlaku di sana, maka kita bisa tuliskan bahwa AB inverse juga anggota dari G, gitu ya. Jadi sehingga terbukti bahwa AB inverse dia anggota G. Nah, belum selesai, kita baru sampai sini. Selanjutnya harus kita tunjukkan. Nah, selanjutnya
harus ditunjukkan atau akan ditunjukkan bahwa AB inverse dikuadratkan itu sama dengan E. Nah, kita berangkat dari sini. AB inverse kuadrat itu sama dengan AB inverse dikali AB inverse, gitu ya. Nah, di sini kita buka semua kurungnya dulu, AB inverse, AB inverse. Gitu. Nah, kita lihat dari yang tadi kita punya apa? Tadi kita punya, di sini saya tulis catatan kecil lah ya, supaya nggak bolak-balik. Yang tadi kita sudah punya adalah bahwa A kuadrat sama dengan E, B kuadrat sama dengan E. Gitu ya. Di sini kita sudah punya A kuadrat sama dengan E, B kuadrat sama dengan E. Gitu. Artinya apa? Artinya di sini A dikali A sama dengan E. Gitu ya. Kalau masing-masing saya kalikan dengan A inverse, ini ya, jadi salah satu saja ya, jadi karena sama B kuadratnya juga bisa diperlakukan serupa. Nih, masing-masing row saya kasih A inverse nih dengan E. Gitu kan? Nah, ini jadi apa? A inverse, A dikali A inverse kan identitas. Jadi di sini kita simpulkan bahwa A sama dengan A inverse. Gitu. Nah, artinya di sini yang B juga sama. B sama dengan B inverse. Bisa dituliskan, ya bolehlah. Misalkan saya tulis saja B kali B sama dengan E. Jadi B dikali B sama dengan B inverse gitu ya. Kalau saya kalikan masing-masing ruas dengan B inverse. Nah, artinya di sini saya punya A B inverse dikalikan A-nya kan tadi sama dengan A inverse. A inverse B inverse gitu ya. Sementara satu dulu yang diubah. A. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan AB diinverskan. Ya, ingat bahwa AB diinverskan itu sama dengan B inverse A inverse. Gitu. Nah, dikalikan B inverse. Kita punya bahwa ini gitu ya. Atau supaya lebih mudah, kita buat seperti ini saja. Nah, yang ini supaya lebih mudah saya buatnya seperti ini saja. AE. Nah, gini ya. Nah, A-nya kan sama dengan A inverse, saya tulis A inverse, ini B inverse, ini A inverse, B inverse gitu ya. Kita nanti lihat. Ini bisa saya buat jadi apa nih? B A inverse. Gitu ya. B A inverse dikalikan dengan B A inverse. Ya, nah. Kita buat seperti ini. Ingat, nah supaya lebih mudah ya sini. Lihatnya, saya buatnya ke ini aja, ke positifnya aja supaya nggak muncul inverse-nya ya. Nah, ini kan tadi B inverse sama dengan AB, B kemudian B inverse, jadi ini AB. Nah, ya, nah jangan jadiin AB kuadrat. Kita lihat lagi apa yang kita punya. Kita punya bahwa G itu adalah grup abelian, ya, G-nya grup abelian. Nah, artinya di sini juga karena H-nya subhimpunan dari kalau G abelian, maka H-nya itu subhimpunan dari G, otomatis H-nya itu pasti abelian gitu ya, karena dalam-dalamnya pasti akan komutatif, harus komutatif. Nah, maka karena H-nya itu abelian gitu ya, karena G abelian, maka H-nya abelian komutatif ya, sehingga nah diperoleh dari sini
atau AB inverse dikuadratkan sama dengan, ini bisa dibalik. Ini nih, lihat yang ini. A sama dengan BA itu kan sama dengan AB. Ya, jadi AB sama dengan BA. Gitu. Jadi BA ini saya ubah jadi ABB. Di sini saya punya E, atau ya jangan langsung, ini sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan E dikalikan E sama dengan ya E. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan jadi terbukti bahwa H itu adalah subgrup dari G karena semua aksiomanya terpenuhi. Gitu. Ya. Nah, contoh lain lagi nih, yang nomor 2. Contoh nomor 2. Yang kedua, diketahui G-nya grup abelian. G abelian. Grup abelian. Kemudian H-nya adalah X kuadrat, di mana X-nya anggota G. Gitu ya. Nah, yang akan ditunjukkan bahwa H-nya juga subgrup dari G. Ya, seperti biasa, langkah pertama kita tunjukkan dulu bahwa H-nya akan ditunjukkan bahwa H bukan merupakan himpunan kosong. Pilih E elemen di G. Nah, dengan atau enggak di mana juga boleh ya, E kuadrat, isinya adalah E kuadrat gitu. E kuadrat dikuadratkan jadi E. Ya, di mana E-nya itu adalah anggota dari G. Sehingga jelas E-nya adalah anggota dari H. Jadi H bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua akan ditunjukkan bahwa H-nya subhimpunan dari G. Ini jelas dari definisi, jelas berdasarkan definisi H. Ya, kenapa jelas? Karena setiap anggota dari H, syaratnya tuh dia harus anggota dari G dulu, gitu ya. Nah, kemudian kita langsung ke langkah ketiga. Langkah ketiganya itu adalah kita harus akan ditunjukkan bahwa untuk setiap A, B di H, maka AB inverse juga ada di H. Nah, ambil AB anggota H sembarang. Artinya apa? Artinya A-nya A kuadrat, artinya bentuknya itu adalah A kuadrat gitu ya. Atau kita bisa menuliskan sini. A-nya itu sama dengan X kuadrat gitu ya, X1 kuadrat, di mana X1 anggota G. Kemudian yang B juga bisa saya tuliskan mau langsung A kuadrat. Ini juga atau gini aja ya biar lebih simpel, saya tulisnya A kuadrat. Artinya bentuknya itu artinya A kuadrat di mana A-nya anggota G. Kemudian B kuadrat di mana B anggota G gitu ya. Sekarang akan ditunjukkan bahwa AB inverse anggota dari H. Nah, kita harus tunjukkan bahwa AB inverse itu ada di H. Bentuknya itu AB masing-masing sini adalah anggota dari H. Kemudian anggota dari G, dan bentuknya itu adalah AB inverse kuadrat gitu ya. Jadi bentuknya harus AB inverse kuadrat gitu. Nah, itu harus ada di H dulu gitu ya. Nah, oke, kita operasikan yang ini dulu, AB inverse. Kalau untuk AB inverse anggota di G jelas ya, karena G-nya grup, maka AB inverse anggota grup. Alasannya mirip seperti yang nomor 1 tadi. Nah, kita tinggal menunjukkan ini bahwa dia bentuknya sesuai dengan apa yang kita punya. Kita hanya punya bahwa si A-nya, atau gini supaya lebih jelas ya, supaya nggak bikin bingung. Ya, di sini saya buatnya seperti ini. Bahwa A itu bentuknya, A-nya itu adalah X1 kuadrat, X1 ini, kemudian yang B, X2 kuadrat, X2 anggota G. Nah, kita harus tunjukkan bahwa AB inverse itu sama dengan X2, nah,
Nah, kita harus tunjukkan bahwa AB inverse itu bentuknya adalah X3 kuadrat. Nah, bentuknya seperti apa? Itu gimana? Tapi bentuknya harus X3 kuadrat, di mana X3 itu anggota G. Gitu ya. Nah, kita tuliskan dulu AB inverse itu sama dengan X1 kuadrat dikalikan dengan X2 kuadrat inverse. Ya, atau kalau saya boleh tulis X1 kuadrat dikalikan X2 pangkat min 1. Min 2. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tuliskan X1, X2 pangkat min 1 dikuadratkan. Jadi si kuadratnya keluar kan ya. Nah, ini kan angka 2. Karena kita punya tujuannya kan ke sini nih, X3 kuadrat. Nah, kita keluarin si pangkat 2-nya. Jadi, yang di dalam sini tinggal X1 sampai tinggal X2 pangkat min 1. Ini sudah mengarah ke sini. Artinya kita tulis X3 sama dengan X1, X2 inverse. Gitu ya. Nah, sehingga kita punya AB inverse itu sama dengan X3 kuadrat, di mana X3-nya tadi adalah X1 kali X2. Sekarang kita tunjukkan bahwa X3 ini adalah anggota dari G. Karena sebenarnya jelas ya, tapi saya coba buat detail karena X3 itu sama dengan X1 dikali X2 inverse. Yang ini anggota G, yang ini juga anggota G, maka ini pasti juga anggota G gitu berdasarkan sifat keterturupan dari grup gitu ya. Nah, jadi terbukti bahwa aksioma keempat terpenuhi gitu ya. Jadi dari berdasarkan langkah 1 sampai 3 gitu ya, maka terbukti bahwa hanya subgrup dari G ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya si satu langkahnya itu tidak termasuk dengan kita mengecek bahwa dia tak kosong dan merupakan subhimpunan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan satu langkah. Nah, untuk tes subgrup 2 langkah saya akan coba untuk cara yang soal yang sama ya. Nah, bedanya sesuai dengan namanya gitu ya. Tes subgrup 2 langkah itu kita melakukan tesnya sebanyak 2 langkah, selain dari kita ngecek dia subhimpunan data kosong ya. Jadi misalkan G grup dan hanya subhimpunan tak kosong dari G, maka yang pertama nih, kalau AB A kali B itu anggota H untuk setiap AB dan H, dan A inverse anggota H juga untuk setiap A anggota H, maka H-nya merupakan subgrup dari G. Nah, ini tuh sebenarnya seperti langkah tadi yang satu langkah itu, tapi di breakdown jadi 2 ya. Saya mau coba mungkin jangan langkah yang soal yang sama kali ya. Yang ini aja. Yang contoh di sini ya. Soal nomor 3 lah ya. Jadi diketahui bahwa misalkan G diketahui G-nya grup abelian. Itu kemudian H-nya sama dengan X anggota G, di mana ini adalah hingga. Gitu ya. Nah, akan ditunjukkan H subgrup dari G. Maka yang pertama akan ditunjukkan bahwa H tak kosong. Kita pilih identitas, pilih E di G gitu ya. Ini kan satunya anggota di G, di mana E ini pasti hingga ya. Order dari E itu adalah hingga. Gitu. Nah, kemudian ini jadi jelas. Nggak usah, jangan jelas ya. Jadi terbukti bahwa bahwa nih, atau kalau misalkan ada yang belum paham kenapa dari order dari E itu hingga, adalah ingat bahwa order dari
order dari elemen itu adalah seberapa kali kita operasikan elemen tersebut sehingga menjadi identitas, gitu ya. Artinya saya operasikan sebanyak dikalikan pangkatnya gitu ya, di order dari E itu adalah ya 1 gitu. Atau 2 juga bisa. Jadi mau yang terkecilnya kan berarti 1 ya. Gitu ya. Jadi sama dengan ordernya 1, jadi terbukti bahwa E elemen dari H. Yang kedua itu adalah akan ditunjukkan bahwa H subhimpunan dari G ini jelas berdasarkan definisi bahwa H-nya subset dari G. Jadi jelas bahwa H itu subhimpunan dari G. Kemudian yang ketiga yang mau kita tunjukkan adalah akan ditunjukkan bahwa AB anggota dari H untuk setiap A, B anggota dari H. Nah, di sini kita ambil A, B anggota H sembarang, gitu ya. Artinya, kalau saya punya kode seperti ini, berdasarkan definisi dari H-nya, A-nya itu adalah anggota G, dan order dari A itu adalah hingga. Dan B-nya anggota G, dan order dari B itu adalah hingga. Ya. Maaf, miring. Nah, sekarang akan ditunjukkan bahwa AB itu anggota dari H. Artinya yang harus saya tunjukkan adalah bahwa AB anggota dari G dan order dari A B itu adalah hingga. Ya. Nah, yang pertama akan ditunjukkan bahwa AB anggota G. Karena A dan B itu anggota G dan G itu adalah G group. Nah, maka AB juga pasti anggota G gitu karena sifat ketertutupan dari grup. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa order dari AB itu adalah hingga. Nah, ini juga AB hingga. Kita bisa menuliskan order dari A ini. Yang ini hingga, yang ini hingga. Jadi pastilah dia ordernya hingga. Gitu ya. Jadi terbukti bahwa order dari atau enggak langsung aja AB anggota H. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir harus kita tunjukkan. Nah, ini akan ditunjukkan bahwa A inverse itu anggota H untuk setiap A anggota H. Jadi ambil A anggota H sembarang, artinya yang saya punya adalah A anggota G dan order dari A itu adalah hingga kok sembarang. Gitu ya. Nah, artinya anggota G sekarang akan ditunjukkan bahwa A inverse adalah anggota dari G, ya. Nah, karena G-nya grup, maka ya karena G grup dan A anggota G, maka jelas bahwa A inverse juga anggota G. Nah, kemudian karena hanya ordernya hingga, juga maka order dari A inverse juga dia akan hingga, gitu ya. Nah, jadi terbukti bahwa A inverse adalah anggota dari H. Nah, berdasarkan uraian 1 sampai 4 terbukti bahwa H itu adalah H grup dari G. Gitu ya.
Nah, ini adalah beberapa contoh dari subgrup. Jadi di grup U10 gitu, grup yang dibangun oleh 3 gitu ya, atau 1379 ya. Jadi pembangunnya 3, atau saya bisa merepresentasikan 1379 itu dengan 3 gitu ya. Seperti yang pernah saya bahas di kelas juga, 1379 sama dengan 3, kemudian berarti minusnya juga minus 3, artinya sama dengan 7 gitu ya pembangunnya. Nah, itu merupakan subgrup dari U10. Kemudian di Z10, 2 juga merupakan subgrup dari Z10. Di grup R+, nah ini dia subgrup dari yang himpunan ini, dia subgrup dari R+. Ini A tambah BI, AB merupakan subgrup dari C+, yang ini merupakan subgrup dari C bintang kali. Nah, ini contoh untuk yang grup-grup hingganya. Ini grup yang tidak hingga gitu ya. Boleh nanti kita kita coba buktikan. Tapi untuk sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada yang disebut dengan pusat grup atau center of group gitu ya. Misalkan G adalah suatu grup, ZG menotasikan pusat dari grup G. Nah, elemen-elemen dari ZG adalah elemen-elemen di G yang komutatif dengan setiap elemen di G. Gitu ya, atau kalau dituliskan dalam bentuk himpunan, ZG itu adalah anggota-anggota yang ada di G, di mana anggota si A itu akan komutatif dengan setiap elemen yang ada di G. Ya, di AX sama dengan XA. Jadi si G-nya sendiri boleh jadi bukan grup komutatif atau grup abelian, tapi ZG itu dia menghimpun anggota-anggota yang ada di G yang kalau dioperasikan dengan semua anggota di G yang lain, dia akan bersifat komutatif, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang disebut dengan pemusat dari grup. Pemusat A dari grup. Nah, misalkan G adalah suatu grup dan A itu suatu elemen di G, pemusat A di G adalah elemen-elemen di G, nih elemen-elemen di G yang komutatif dengan A, gitu ya. Jadi saya ambil satu, bedanya dengan yang di atas, di sini saya ambil satu elemen, nah elemen tersebut komutatif dengan semua elemen di G. Kalau yang ini saya punya satu elemen di G, ya, satu elemen di G. Nah, setiap anggota yang ada di G itu akan komutatif dengan A. Gitu. Jadi kalau yang tadi yang komutatifnya dengan setiap anggota, kalau ini kebalikannya gitu ya. Setiap anggota di G itu komutatif dengan A. Jadi tulisnya GA sama dengan AB. Gitu. Nah, ini latihan untuk yang ini ya. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan yang tadi dulu ya supaya lebih jelas. Baru nanti ke soal yang terakhir. Nah, di sini saya akan coba yang nomor 3 dulu lah. Soal nomor 3 gitu ya. Soal nomor 3 atau kita buktikan dulu dia subgrup. Kita buktikan dulu subgrup, baru nanti kita lihat visualisasi atau gambaran secara ininya dari apa yang disebut dengan pusat grup dan pemusat gitu ya. Oke, nah yang 3 dulu. Oke. Nah, ini tadi soal berapa ya? 4 kalau nggak salah ya. Nah, di sini saya tuliskan dulu, diketahui bahwa R+ itu adalah grup. Kemudian yang saya punya adalah ambillah H gitu ya. H sama dengan 2A plus BP ditambah C akar 2, di mana A, B, C-nya anggota himpunan bilangan bulat. Ya. Nah, akan ditunjukkan H-nya subgrup dari G. Seperti biasa akan ditunjukkan langkah pertama adalah H tak kosong. Gitu ya, di sini kita pilih dia anggota di apa namanya?
di H gitu ya, yang dipilih salah satu anggota di grupnya gitu yang supaya kalau kita apa namanya merepresentasikan anggota-anggota yang ada di H itu bisa dengan anggota tersebut. Jadi ini biasanya kita bisa pilih identitas gitu ya, pilih identitas di R. Nah, pilih identitas di R. Identitas di R terhadap penjumlahan itu adalah 0 ya. Pilih 0. Nah, 0 itu bisa kita tuliskan sama dengan 2 dikali, ini kan harus bilangan bulat ya, 2 dikalikan 0 juga boleh, ditambah 0 dikalikan pi gitu ya, dan 0 dikalikan ditambah 0 dikalikan angka 2, dimana 0-nya anggota bilangan bulat. Itu kan di sini A yang kita harus pilih kan A, B, dan C-nya. Yang 2, B, 2, pi, dan angka 2-nya itu harus sudah tetap. Jadi misal nih, kalau saya ambil angka 1 nih ya, angka 1 lah ambil di H, kira-kira angka 1 ini anggota dari H bukan? Kita ngeceknya, kita harus bisa menuliskan angka 1 ini menjadi 2 dikalikan A ditambah B dikalikan V ditambah C dikali akar 2, di mana A, B, C-nya itu harus bilangan bulat. Jadi misalkan ya, saya bisa pilih A-nya adalah misalkan karena harus bilangan bulat ya, berarti ini minus 2 misalkan ya, atau minus 1, ini kan minus 2, ditambah B-nya 0 lah gitu ya, ditambah C-nya itu adalah 2, C-nya 2 dikali akar 2. Nah, berarti kan si satu ini tidak bisa dituliskan jadi anggota di H, karena kenapa? Untuk kasus ini ya, saya belum bisa menemukan kira-kira formula mana. Kalau misalkan kalian bisa menemukan A, B, C-nya harus berapa supaya dia hasilnya jadi 1. Atau yang paling gampang sih tinggal tulis ini aja 2 akar 2 misalkannya ditambah min 4. Artinya saya bisa menuliskan bahwa ini nah ini min 4 ini saya batasi saja, ini contoh saja. Min 4 ditambah 2 akar 2 itu adalah anggota dari H. Kenapa? Karena saya bisa menuliskan dia jadi seperti ini. Gitu ya. Ini jadi min 4 tambah 2 akar 2. Gitu ya. Kalau untuk 0 masih mudah lah kita ngebayanginnya. Ya, jadi sehingga terbukti bahwa 0 itu anggota di H, gitu ya. Nah, jadi kenapa saya pilih 0? Karena 0 itu adalah identitas di R. Ya, jadi yang paling, kalau kita mau membuktikan dia tak kosong khusus untuk yang subgroup, kita bisa pilih identitas di R-nya itu atau identitas di grupnya itu apa. Kemudian kita jadikan dia calon elemen di H, gitu ya. Nah, sekarang akan ditunjukkan bahwa H itu set dari R, gitu ya. Nah, ambil X anggota H sembarang, gitu ya, akan ditunjukkan bahwa X anggota dari R. Nah, kita lihat. Nah, X anggota H itu artinya apa? X anggota H artinya X sama dengan 2A tambah BV ditambah C akar 2, di mana ABC-nya adalah bilangan bulat, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ini hasil perkalian antara 2 dengan bilangan bulat itu adalah bilangan bulat, di mana bilangan bulat, atau saya tuliskan saja dulu dia bilangan bulat gitu ya. Kemudian ini bilangan bulat dengan V hasilnya adalah bilangan real. Ini C akar 2 juga bisa kita tuliskan sebagai bilangan real. Penjumlahan antara bilangan real dan bilangan bulat itu adalah menghasilkan bilangan real. Sehingga semuanya ini dia merupakan elemen bilangan real. Jadi terbukti bahwa H subhimpunan dari R. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga akan ditunjukkan, ini pakai yang satu langkah aja ya. Akan ditunjukkan bahwa AB inverse anggota dari H
untuk setiap A, B anggota dari H. Ini ambil dulu, ambil A, B anggota H sembarang, artinya A-nya sama dengan 2A ditambah, ada lagi ya, jangan A deh, diganti jadi X aja ya, supaya kan tadi ada notasi A. Nah, di sini ganti, ini juga ganti, ini juga ganti ya, supaya menghindari kebingungan. Jadi di sini XY aja, XY, di sini XY. Nah, artinya X sama dengan 2A tambah B Pi ditambah C akar 2. Ini 1, 1, 1 gitu ya. Dimana A1, B1, C1-nya anggota bilangan bulat. Kemudian yang Y-nya juga sama, 2A2 tambah B2 Pi ditambah C2 akar 2. Dimana ini A2, B2, C2 anggota Z. Nah, akan ditunjukkan bahwa XY inverse anggota H kan tadi kita bilang. Artinya yang harus kita tunjukkan, ini baru men-state mau apa yang mau kita kerjakan ya, belum kerja. Kita harus menunjukkan bahwa XY inverse-nya itu adalah bentuknya sama seperti ini. Jadi 2 dikalikan A sesuatu gitu, A3 ditambah B3 Pi ditambah C3 akar 2. Di mana A3, B3, C3-nya anggota bilangan bulat. Nah, langsung kita eksekusi. XY inverse sama dengan 2A 3 maaf. Atau dalam kasus ini supaya nggak bingung ya, karena di sini memuat banyak notasi yang panjang kayak gini. Kita buat yang 2 langkah saja. Nah, ini nih hapus dulu. Nah, biar gampang gini ya, biar nggak pusing. Ini, nah, ini kan tinggal langsung satu arah ya. Nah, ini 2A 1 ditambah B1 Pi ditambah C1. Oh iya, maaf saya lupa. Karena ini operasinya penjumlahan, ini harusnya tambah ya. Gitu. X tambah Y. Nah, gitu. Ya. C1 akar 2 ditambah, ini juga tambah. Ini 2A2 tambah B2 Pi ditambah C2 akar 2. Nah, tinggal ditambahkan saja. Ini kalian juga bisa langsung cek. Ini kan jadi gini ya. Tambah B1 tambah B2 Pi ditambah C1 tambah C2 akar 2. Nah, dia udah jadi anggota H belum? Kita cek. A1-nya kan bilangan bulat, A2 bilangan bulat. Ini ditambahkan jadi bilangan bulat. Ini juga jadi bilangan bulat ya. Yang ini juga sama anggota bilangan bulat. Jadi, berdasarkan definisinya, dia terbukti bahwa XY adalah, jadi terbukti X tambah Y anggota dari H. Gitu ya. Nah, sekarang yang keempat akan ditunjukkan. Karena ini penjumlahan, artinya inverse-nya itu adalah pengulangan ya. Jadi min Y gitu ya, anggota dari H. Nah, ambil untuk setiap, ya boleh Y, boleh X ya. Y anggota H. Nah, saya ambilnya Y aja yang kedua tadi, supaya nanti kalau kalian mau bikin satu langkah, kalian kebayang harus seperti apa ya. Jadi ini 2, A2 ya tambah B2 Pi ditambah C2 akar 2 gitu. Nah, ini A2 B2 C2 anggota Z. Nah, min Y gitu ya. Tinggal dikasih minus aja, minus 2A2 tambah B2 Pi tambah C2 akar 2. Ini jadi 2 min A2 ditambah min B2 Pi ditambah min C2 akar 2. Gitu ya. Ini boleh kita umpamakan dengan huruf lain, misalkan A3 gitu boleh, atau seperti ini pun nggak masalah. Yang penting kita bisa berargumentasi bahwa ini adalah anggota dari bilangan bulat.
ini anggota bilangan bulatnya. Jadi terbukti bahwa minus Y itu adalah anggota dari H juga. Nah, karena langkah dari 1 sampai 4 terbukti, maka terbukti bahwa H itu adalah subgrup dari R. Gitu ya. Nah, ini untuk yang kalau misalkan saya tambahkan saja. Kalau tadi kita melakukan tes subgrup 2 langkah. Kalau mau yang 1 langkah untuk kasus ini, sebenarnya cukup kalau tadi udah tertulis itu jadi kebayang ya. Yang harus ditunjukkan adalah kan X-nya inverse ya, tapi karena inverse-nya terhadap penjumlahan, artinya yang harus kita tunjukkan adalah X min Y anggota dari H gitu ya, untuk setiap XY di H. Nah, ambil XY anggota H sembarang, di mana X-nya saya tulis 2A1 tambah B1Pi tambah C1 akar 2, kemudian Y-nya adalah 2A2 tambah B2Pi tambah C2 akar 2 gitu ya. A1, B1, C1-nya adalah himpunan bilangan bulat. Nah, tinggal dikurangi aja X minus Y 2A1 tambah B1Pi tambah C1 akar 2 boleh dikurangi atau ditambahkan minusnya. Dikurangi juga boleh ya. Jadi 2A2 tambah B2Pi tambah C2 akar 2. Nanti diperoleh, kita keluarkan 2A1 kurang A2. Kalau bisa dipertahankan sih bentuk yang ininya nih. Kayak gitu. Jadi ya, 2-nya jangan jadi min 2. Tetap aja 2 ditambah. Ini tetap B1 dikurang B2. Nah ini gini Pi. Ditambah ini C1 dikurang C2 akar 2. Kita tinggal argumentasi, ini anggota Z, ini anggota Z, ini juga anggota Z. Jadi terbukti bahwa X min Y, X min Y adalah anggota dari H, gitu ya. Nah, kalau penjelasan saya kecepatan, kalian bisa atur kecepatan dari videonya ya. Nah, perhatikan kembali soal yang nomor 1 atau soal 1 dan 2 gini ya. Jadi saya mau kalau di sini karena memang grupnya komutatif ya. Ini grupnya komutatif, jadi untuk pemusat dan pusatnya jadinya nggak tergambarkan dengan baik gitu, karena ya semuanya juga bisa jadi calon gitu. Oke, nanti untuk contoh yang pusat dan pemusat contoh realnya akan saya jelaskan pada video pembahasan soal-soal untuk persiapan kuis gitu ya. Nah, jadi nanti di sana insya Allah akan saya jelaskan contoh dari pusat dan pemusat. Oke, untuk materi bab subgrup ini saya cukupkan dulu. Silahkan kerjakan latihan ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4 silahkan dikerjakan dan hasilnya disubmit di live. Ya, dikerjakannya boleh berkelompok. Jadi perwakilan kelompoknya yang akan mengumpulkan masing-masing tugasnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.